Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Amalina Wahyudin dengan NIM 170600157, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi tahun 2021. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Menulis Pantun pada Siswa Sekolah Dasar kelas 5 dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan media video. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mempresentasikan hasil skripsi saya pada hari ini. Berikut hasil dari skripsi saya. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Di sini latar belakang masalah dari skripsi saya ialah kurangnya antusias siswa dalam pembelajaran daring dan rendahnya pemahaman siswa tentang pembelajaran materi pantun dikarenakan kurangnya media pembelajaran dalam penyampaiannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan pendekatan saintifik berbasis media video sebagai alat dalam membantu siswa untuk memahami pembelajaran menulis pantun dan sebagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pembelajaran menulis pantun di masa pandemi COVID-19. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama ialah untuk mengetahui skenario dan implementasi pembelajaran, yang kedua untuk mengetahui respon guru dan siswa dalam pembelajaran, yang ketiga untuk mengetahui kesulitan-kesulitan siswa dalam menyelesaikan tugas menulis pantun, dan yang terakhir untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami guru pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya kajian teori. Di sini ada pembelajaran daring. Nah, menurut Rigianti tahun 2020, pembelajaran secara daring merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar yang memanfaatkan perangkat elektronik, khususnya internet dalam penyampaian belajarnya. Pembelajaran daring ini juga menurut saya adalah suatu pembelajaran jarak jauh yang mana guru dan siswa itu belajar secara terpisah, sehingga antara keduanya ini membutuhkan suatu media pembelajaran atau perangkat elektronik yang perangkat elektronik agar keduanya dapat terhubung secara mudah seperti itu. Yang kedua ada menulis pantun. Menulis pantun menurut Asrifin tahun 2008 adalah suatu bentuk puisi lama yang asli berasal dari Indonesia dan merupakan jenis puisi tertua. Nah, pantun memiliki ciri-ciri. Yang pertama ada satu bait pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Selanjutnya bersajak ABAB, baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi, dan memiliki akhiran atau rima ABAB. Adapun di sini jenis-jenis dari pantun itu yang pertama ada pantun anak, pantun remaja, pantun orang tua. Pantun orang tua contohnya seperti pantun nasihat, selanjutnya ada juga pantun teka-teki, dan mungkin yang terakhir ada pantun jenaka. Itu. Selanjutnya, kajian teori yang selanjutnya ialah ada pendekatan saintifik. Maaf, saya agak zoom. Pendekatan saintifik yaitu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan merumuskan masalah, mengajukan pertanyaan, atau merumuskan hipotesis, lalu mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Juga yang terakhir harus mengkomunikasikan konsep tersebut atau konsep-konsep yang ditemukan. Selanjutnya, pendekatan saintifik juga memiliki karakteristik. Nah, untuk karakteristik pendekatan saintifik ini, salah satunya ialah berpusat pada siswa, di mana siswa akan lebih aktif dibandingkan guru itu sendiri, atau bisa disebut sebagai student center. Ditambah, karakteristik dari pendekatan saintifik ini ialah melibatkan prinsip-prinsip kognitif atau daya berpikir anak sehingga merangsang keterampilan berpikir siswa. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Tujuan dari pembelajaran saintifik ini sendiri ialah untuk meningkatkan kemampuan intelek siswa khususnya. Lalu untuk menambah kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa, di mana siswa ini merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan, seperti itu.
Adapun langkah-langkah dari pendekatan saintifik yang pertama ialah mengamati. Di mana di sini saya sebagai peneliti memerintahkan siswa untuk mengamati sebuah video pembelajaran materi menulis pantun seperti itu. Langkah yang kedua ialah menanya. Di sini siswa diperintahkan untuk bertanya kepada guru apabila memang ada hal yang mereka tidak mengerti dalam pembelajaran atau dalam video yang mereka amati sebelumnya, seperti itu. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Di sini, guru memerintahkan siswa untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Berhubung pembelajaran dilakukan di rumah, siswa boleh bertanya kepada orang tua di rumah, atau mungkin bertanya dengan mencarinya di internet, dan lain sebagainya. Lalu, tahap yang keempat ialah mengolah informasi. Mengolah informasi di sini setelah siswa sebelumnya mengumpulkan informasi yang ia dapat, lalu siswa mengolah informasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang guru berikan dari LKS yang guru berikan pada saat itu juga. Seperti itu. Dan yang terakhir ialah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini di sini seharusnya dilakukan secara langsung oleh guru, akan tetapi karena pembelajaran daring, guru memerintahkan siswa untuk memvideokan sebuah pantun yang mereka buat secara mandiri dengan syarat intonasi dan mimik yang benar. Selanjutnya ada media video. Menurut Firman Esa Wardana tahun 2016, media video merupakan rekaman gambar bergerak yang divisualisasikan serta memiliki suara yang dikemas dalam satu kesatuan. Kelebihan media video yang pertama ialah dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Kenapa? Karena di sini media video tentu akan lebih menarik perhatian siswa dibanding jika siswa harus membaca buku secara langsung. Karena media video biasanya lebih menarik dikarenakan adanya animasi-animasi yang pastinya menarik siswa untuk menonton seperti itu. Yang kedua, kelebihannya adalah dapat memvisualisasikan materi yang kurang jelas dan tentunya kalau video dapat diputar secara berulang-ulang. Adapun kelemahan media video ialah memerlukan tenaga listrik, kuota, dan lain-lain. Juga membutuhkan keterampilan khusus bagi guru dalam pembuatannya. Seperti itu. Selanjutnya, ada metode dan prosedur penelitian. Di sini metode yang saya gunakan ialah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian saya di SDN Karangmekar Mandiri 2, Kota Cimahi pada kelas 5A yang memiliki sampel sebanyak 29 orang. Instrumen penelitian yang saya gunakan ada observasi, angket, wawancara, dan tes. Untuk pengolahan datanya, saya menggunakan MS Excel tahun 2010. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan penelitian. Di sini ada skenario pembelajaran. Saya membaginya menjadi 3 siklus. Yang pertama ada tes awal atau pretest. Di sini saya memberikan siswa pretest sebagai upaya dalam untuk mengetahui sejauh mana siswa mampu menjawab tentang materi menulis pantun sebelum diterapkannya pendekatan saintifik berbantuan media video. Selanjutnya tahap kedua ialah barulah saya menerapkan pembelajaran pantun menggunakan pendekatan saintifik berbantuan media video sebanyak 2 kali atau 2 hari. Seperti itu. Tahap ketiga ialah saya memberikan tes akhir atau post-test sebagai bentuk dari evaluasi apakah adanya peningkatan atau tidak setelah diberikannya pendekatan saintifik berbantuan media video. Seperti itu. Selanjutnya ada hasil observasi guru dan siswa. Di sini berhubung saya meneliti dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan media video selama 2 hari, saya menerapkan observasi atau instrumen observasi sebanyak 2 kali. Penerapan 1 atau hari pertama ialah guru mendapatkan skor sebesar 83 dan diinterpretasikan atau dikategorikan sangat baik. Selanjutnya di hari kedua yaitu naik menjadi 93 skornya dengan interpretasi sangat baik.
Lalu di sini juga ada observasi siswa dengan skor 70 dan dikategorikan baik, serta di hari kedua 76 dikategorikan sangat baik. Yang kedua ada respon guru dan siswa. Untuk respon guru dan siswa di sini saya menggunakan instrumen angket. Untuk hasil angket guru, skor angketnya yaitu 40 dengan presentase 80% dan dapat dikategorikan baik. Selanjutnya ada hasil angket siswa, di mana skor rata-rata angket siswa ini dari keseluruhan rata-ratanya ialah skornya 8 dengan presentase 80% dan diinterpretasikan atau dikategorikan baik. Selanjutnya adapun kendala yang dihadapi guru dan siswa. Di sini saya menggunakan wawancara guru dan siswa. Nah, dilihat dari wawancara yang sudah peneliti lakukan pada guru kelas, bahwa kendala yang terjadi saat pembelajaran berlangsung yaitu disebabkan karena pembelajaran yang dilakukan secara daring mengakibatkan tidak maksimalnya penerapan pendekatan saintifik pada saat pembelajaran berlangsung. Akan tetapi, walau begitu, guru memiliki cara lain untuk mengatasi hal tersebut, yaitu guru memerintahkan siswa untuk membacakan pantun yang divideokan, lalu dikirim sebagai bentuk dari tahapan pendekatan saintifik, yaitu tahap mengkomunikasikan. Yang kedua ialah sedangkan dari wawancara yang sudah peneliti lakukan pada peserta didik secara singkat, mereka kesulitan saat membuat ide atau gagasan dalam membuat sampiran dan isi pantun. Selain itu, dengan pembelajaran yang bersifat daring, beberapa siswa menjawab tidak dapat memahami materi pantun dengan baik. Selanjutnya ada hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya ada statistik kemampuan menulis pantun siswa SD kelas 5 sebelum menggunakan pendekatan saintifik berbantuan media video. Nilai pretest, nilai rata-rata siswa sebesar 65,70, nilai tertinggi yang siswa dapat yaitu 90 dan nilai terendahnya 27, dan untuk sampelnya sebanyak 29 orang. Dan di sini kita bisa lihat presentasi ketuntasan siswa di mana sebanyak 72,41% siswa dinyatakan belum tuntas dan hanya 27,59 saja siswa yang tuntas. Selanjutnya ada statistik kemampuan menulis pantun siswa SD kelas 5 menggunakan pendekatan saintifik berbantuan media video. Ini setelah diterapkannya pendekatan saintifik. Yang pertama, ada nilai rata-rata siswa yaitu sebesar 89,60, nilai maksimal atau nilai tertinggi yang siswa dapatkan yaitu 100, nilai minimal siswa atau terendah yaitu 43 dari jumlah sampel sebanyak 29 orang. Dapat dilihat juga presentasi ketuntasan siswanya menjadi meningkat di mana sebesar 86,21% siswa dinyatakan tuntas dari yang sebelumnya hanya 72,41 menjadi meningkat menjadi sebesar 86,21% dan hanya menyisakan 13,79% siswa yang tidak tuntas. Seperti itu. Nah, di sini ada rekapitulasi hasil penelitian Tiap Butir soal menulis pantun di mana adanya peningkatan dari pretest ke posttest dengan rata-rata sebesar 24,2% peningkatannya atau persentase peningkatannya. Nah, selanjutnya bab 5 atau kesimpulan. Dari hasil penelitian deskriptif kualitatif ini dapat disimpulkan bahwa skenario dan implementasi menulis pantun menggunakan pendekatan saintifik berbantuan media video berjalan dengan baik atau dikategorikan sangat baik. Nah, adapun respon guru dan siswa terhadap penerapan pendekatan saintifik berbantuan media video dalam kemampuan menulis pantun siswa SD kelas 5 dari hasil analisis instrumen angket yang peneliti lakukan ternyata memiliki interpretasi yang dikategorikan sangat baik juga. Selanjutnya adapun kesulitan yang dialami oleh siswa sekolah dasar pada kelas 5 dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam pembelajaran menulis pantun adalah bahwa beberapa siswa kesulitan saat membuat ide atau gagasan dalam membuat sampiran dan isi pantun. Seperti itu. Dan yang terakhir kesimpulannya ialah
Kendala yang dihadapi guru pada analisis hasil wawancara guru yaitu kurang maksimalnya penerapan pendekatan saintifik pada saat pembelajaran berlangsung, dikarenakan pembelajaran secara daring atau tidak tatap muka. Jadi ada satu tahapan dari pendekatan saintifik yang memang kurang maksimal dilakukan pada saat itu, gitu. Yaitu pada tahap mengkomunikasikan, di mana seharusnya tahap mengkomunikasikan jika dilakukan secara langsung ini siswa diperintahkan untuk mempresentasikan hasil dari apa yang mereka ketahui tentang materi pantun. Akan tetapi, berhubung pembelajaran secara daring, siswa tidak dapat mempresentasikan apa yang mereka ketahui tentang pantun. Seperti itu. Sekian pemaparan dari skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.